Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Antariksa dengan NIM 60300 121 mata kuliah Mikrobasium. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Phylospheric Microbiomes, Diversity, Ecological Significance, and Biotechnological Application, tepatnya pada bakteri Phylosfer. Langsung saja, pada jurnal ini menjelaskan bahwa Cladosporioides adalah salah satu jenis bakteri Phylosfer yang berperan penting dalam sistem tanaman Camellia japonica. Di samping itu, jurnal juga menjelaskan bahwa bakteri Phylosfer ini dapat menghasilkan senyawa antifungal seperti H1H-pyrrol 2-carboxylic acid atau PCA, cycloheximide, dan streptomycin yang digunakan untuk mengontrol penyakit fungal dan bakteri pada tanaman. Selain itu, pada jurnal ini mengulas tentang bakteri Phylosfer yang ditemukan pada sayuran seperti kubis dan menggunakan bakteri Phylosfer sebagai agen biokontrol terhadap penyakit busuk lunak yang disebabkan oleh Pectobacterium carotoforum pada sawi putih. Umumnya bakteri Phylosfer ini memiliki potensi sebagai agen biokontrol terhadap penyakit tanaman dan dapat digunakan dalam bidang bioteknologi. Kemudian kita perlu ketahui Phylosfer ini merupakan istilah yang mengacu pada bagian tumbuhan yang berada di udara atau bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah yang biasanya berada di permukaan daun. Dianggap sebagai habitat mikroorganisme. Ini merupakan tempat di mana biasanya berbagai mikroorganisme seperti bakteri, ragi, dan jamur ini berkoloni. Adapun luas daun global yang berhubungan dengan permukaan atas dan bawah diperkirakan 2 kali lebih besar dari luas permukaan daratan. Adapun habitat dari Phylosfer ini di mana memiliki habitat yang unik dan dinamis yang bentuknya tidak beraturan dan kadang terdapat komunitas mikroba yang relatif besar yang menghuni ekosistem. Terdapat banyak mikrohabitat yang mewakili sumber utama dari mikroorganisme ini. Berbagai bakteri, jamur, berserabut, dan ragi secara alami dijajah di wilayah Phylosfer dan lebih jarang. Mikroorganisme ini menunjukkan jenis hubungan komensalisme atau mutualisme atau antagonisme pada tanaman inangnya. Asosiasi mikroba di Phylosfer memiliki beberapa keuntungan dan kepentingan bagi proses global termasuk siklus biogeokimia atau karbon dan nitrogen dan dampak lingkungan. Kemudian adapun keanekaragaman dari mikroba di Phylosfer ini yaitu terdiri dari beragam komunitas mikroba termasuk bakteri, jamur berfilamen, ragi, alga, dan protozoa. Di mana sifat berbagai mikroorganisme yaitu epifit dan endofit yang berasosiasi dengan Phylosfer yang dapat dilihat pada gambar 5.3 di antara yang beragam komunitas mikroba. Bakteri ini merupakan komunitas yang dominan pada daun dan tumbuhan. Selanjutnya itu mekanisme interaksi mikroba dengan Phylosfer. Fisiologi daun menentukan keanekaragaman dan kelimpahan mikroba di Phylosfer. Hal ini membentuk habitat mikro tempat mikroorganisme beradaptasi dengan fisiologi untuk bertahan hidup di habitat ini. Namun mikroba epifit ini terbentuk sebagai bentuk kolonial yang memberikan perlindungan kepada mikroorganisme dari mikrohabitat yang keras. Umumnya bakteri mengembangkan asosiasi kolonial berukuran lebih besar di permukaan daun, terutama pada urat serta alur epidermis. Nah, alur epidermis ini kaya akan nutrisi khususnya gula dan air. Daerah ini kutikulam kurang berlilin, biasanya permukaan daunnya sepenuhnya dilapisi dengan kutikula lilin yang mencegah permeabilitas dan keterbatasan permukaan daun dan mengukur kolonisasi mikroba pada Phylosfer.
Baik, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.